Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa salawat serta salam kita, marilah kita curah limpahkan kepada baginda kita, yakni Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena berkat beliaulah yang membawa dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti sekarang ini. Baik, perkenalkan, nama saya Marham Ali, NRP 194010194. Saya dari kelas 19 Manajemen D yang akan meneruskan pemaparan materi atau presentasi yang berjudul Strategi Harga. Namun, di sini saya akan merujuk ke tujuan penetapan harga, pertimbangan dalam penetapan harga, dan apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan harga. Di sini saya akan menjelaskan lebih awal tujuan penetapan harga. Tujuan lain-lain. Jadi harga dapat ditetapkan bertujuan untuk mencegah masuknya pesaing, mempertahankan loyalitas pelanggan, mendukung reseller, dan menghindari campur tangan pemerintah. Lalu ada pertimbangan dalam penetapan harga. Pertimbangan dalam penetapan harga ini menetapkan harga merupakan masalah sulit dan rumit. Karena apa? Karena melibatkan tujuan dan struktur penetapan harga yang tepat. Jadi di sini ada beberapa masalah dan sulit dan rumit, melibatkan tujuan dan penetapan harga yang harus dibuat. Jadi di sini ada beberapa pertimbangan penentuan harga. Yang pertama ada estimasi permintaan dan elastisitas harga. Jadi estimasi permintaan ini adalah merupakan kegiatan perkiraan, dikira-kira ada berapa sih jumlah permintaan konsumen terhadap barang atau jasa di masa yang akan datang. Jadi seperti itu. Lalu ada elastisitas harga. Elastisitas harga ini memberitahu Anda seberapa sensitif permintaan tersebut kepada suatu barang terhadap perubahan harga ini. Lalu ada yang kedua, ada mengantisipasi reaksi persaingan. Jadi kita harus antisipasi terhadap persaingan terutama di lingkungan kita. Terus yang ketiga ada pangsa pasar yang diharapkan. Pangsa pasar yang diharapkan ini maksudnya jadi promosi yang akan kita promosikan tuh di pasar yang mana gitu. Misalkan di pasar yang A, kita ya di pasar yang A itu yang diharapkan oleh kita, seperti itu. Jadi yang keempat ada kebijakan pemasaran. Jadi kebijakan pemasaran ini adalah kombinasi dari 4 variabel atau kegiatan yang merupakan inti dari sistem pemasaran perusahaan. Dari 4 variabel tersebut adalah produk, struktur harga, kegiatan promosi, dan sistem distribusi. Dari keempat ini adalah yang disebut variabel atau kebijakan pemasaran, seperti itu. Lanjut ke faktor-faktor mempengaruhi keputusan harga. Jadi di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi keputusan harga. Yang pertama ada permintaan dan penawaran, yang kedua ada sifat pasar, yang ketiga ada diferensiasi produk, yang keempat ada persaingan, yang kelima ada ukuran bisnis, yang keenam ada biaya, yang ketujuh ada baruan pemasaran, yang kedelapan ada legal dan etis, yang kesembilan ada tujuan perusahaan, yang keempat ada kondisi perekonomian. Jadi ke-10 ini dapat mempengaruhi keputusan harga. Jadi ke-10 ini keputusan harga yang akan dibuat itu harus melalui 10 ini, harus dipertimbangkan oleh 10 faktor-faktor ini gitu. Di antaranya permintaan penawaran, sifat pasar, dan lain sebagainya. Ini semua harus dipertimbangkan kembali, harus diputuskan harga yang mau diluncurkan itu berapa, harga yang mau ditentukan itu harganya berapa, seperti itu. Jadi ke-10 ini faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan harga. Jadi kurang lebih seperti itu. Mungkin sekian pemaparan materi mengenai tujuan penetapan harga, pertimbangan dalam penetapan harga, dan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan harga.
Mungkin sekian. Jika salah datang dari diri saya, jika benar itu dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.